Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya haqqa hamdih. Wassalah wassalam ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin hadirat jamaah pengajian rutin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bertemu lagi di dalam masjid ini. Majelis yang penuh berkah, yaitu majelis tafaqquh fiddin, ngaji bareng-bareng dalam urusan agama. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, pada malam hari ini kita bareng-bareng membicarakan masalah ilmu-ilmu yang kita belum tahu. Para hadirin yang saya muliakan, majelis itu ada dua, itu sudah umum. Satu majelisul ilmi, majelis yang di situ kita bahas ilmu. Kita bahas ilmu, ya majelis taklim lah, majelis pengajian. Yang kedua majelis dzikrin, majelis dzikir. Seperti baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca tahlil la ilaha illallah, baca Al-Quran dan lain-lain. Itu majelis itu di mana-mana ya ada dua itu. Lantas di zaman Nabi pun juga majelis di masjid itu ada dua. Satu majelisul ilmi, majelis taklim, yang satunya majelis dzikir. Nah, Nabi masuk. Dari pintu dilihat, loh majelis ini kok dua, satunya dzikir, satunya membahas ilmu. Nabi komentarnya bagaimana? Kilal majelis ini ala khair. Kedua majelis itu sama-sama baik. Majelis dzikir juga baik, majelis ilmu taklim kayak sekarang ini juga baik. Tapi, nah, ada tapinya. Wa ahwaduhuma ahabbu ilayya min sahibih. Di antara dua majelis ini ada yang lebih saya cintai. Semuanya saya cintai. Yang mau dzikir saya cintai, yang mau ngaji, membahas ilmu juga saya cintai. Tapi katanya Nabi ada yang lebih saya cintai daripada dua majelis ini. Apa yang dia pilih? Majelisul fikhi atau majelis pengajian. Jadi Nabi menggoknya ke majelis pengajian yang membahas ilmu, yang majelis dzikir ditinggalkan. Dan dia berkata, innama bu'istu mu'allima, aku diutus di dunia ini untuk mulang, untuk mengajar. Jadi menurut versi Rasulullah Muhammad SAW, antara majelis dzikir dan majelis ilmu itu tadi, majelis talim, meskipun sama-sama baik, wakilahuma fi khair, kata Nabi, sama-sama baik, tapi lebih utama majelis pengajian. Mohon maaf. Lah, yang digandrungi orang-orang sekarang ini biasanya malah majelis dzikir. Kalau disuruh ngaji males biasanya, gimana betul? Disuruh ngaji pengajian kajian ilmu biasanya males. Tapi kalau disuruh dzikir itu lebih semangat ya. Sekarang kan rame, kalau majelis dzikir itu kan rame. Kalau diajak ngaji kajian ilmu males. Padahal kebalikan dari apa yang disenangi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam melakukan kebaikan, saya ulangi lagi, di dalam melakukan kebaikan itu jangan sampai terlambat. Makanya tadi komentarnya protokol tadi kan, mumpung kita masih diberi kesempatan sempat dan sehat, diberi nikmat dua, yaitu sempat dan sehat. Ketahuilah bahwa sehat itu yang nikmat besar, sempat itu masih diberi kesempatan juga nikmat besar, sama. Sehat dan sempat itu sama. Katanya satunya sehat,
Nomor 2 al-faruq. Nikmatani maghunun fi makasirul nas, ada 2 nikmat yang orang ini biasanya nyepelekan pada 2 nikmat itu. Apa 2 nikmat itu? Satunya nikmat sehat. Tidak terasa panjenengan kalau sehat itu sangat berharga. Kita tiap hari loh menarik napas pakai oksigen nggak pernah bayar. Kapan kita bayar? Di belakang rumah, di kebun-kebun, di sawah-sawah benar ini 24.000 kali. Ada kitab mengatakan datuk mungkin kurang banyak. Soalnya orang bernapas ini setiap hari 24.000 kali. Saya juga tidak pernah ngitung, hanya baca aja di kitab. 24.000 kali ini kita tidak pernah bayar. Makanya kalau sudah tidak bisa napas lagi, namanya mengebuskan napas terakhir, mati kita. Coba kalau kita ke rumah sakit, napasnya di sana dibantu dengan oksigen. Coba tanyakan kalau 1 hari semalam habis 1 tabung aja berapa harganya? Kira-kira 1 juta lebih ya. Kalau 2 tabung berapa harganya? 2 juta lebih. Nah, itu loh nikmat-nikmat yang kita kadang-kadang lupa. Al-insan ya'uddu ayyamal bala wala ya'uddu ayyaman nikmah. Manusia itu biasanya seneng hitung barang-barang atau waktu-waktu yang tidak enak. Lagi duka itu dihitung oleh kita biasanya. Hari-hari duka kita hitung. Tapi hari-hari suka tidak. Hari-hari seneng tidak. Loh, kita loh kalau masuk rumah sakit seminggu, sampai sudah ngomong begini, aduh, kulo sampun teng rumah sakit seminggu nggih. Saulan, duh kula pun rumah sakit pun saulan nggih pun sak sasi. Coba dipikir, sehate lu pirang tahun sehate mulai lahir. Jenengan mulai lahir kalau kula sehat sampai saat ini kadang buat mati mlebu rumah sakit. Baru masuk rumah sakit seminggu aja dihitung. Sudah 1 minggu. Nah itulah yang dimaksud al-insan ya'uddu ayyamal bala. Manusia itu menghitung-hitung hari-hari yang tidak enak. Wala ya'uddu ayyaman nikmah. Dan jarang menghitung-hitung hari-hari senang, hari-hari suka, jarang dihitung. Makanya kita itu biasanya tidak bersyukur kepada Allah, sedikit sekali untuk bersyukur. Karena itu tadi yang kita hitung yang gak enak toh. Yang enak enggak, mestinya harusnya kudu kebalancing, harus imbang mestinya. Mestinya begitu. Dan nikmat itu terasanya kalau nikmat itu setelah tidak ada. Pada waktu nikmat itu ada di kita biasanya tidak terasa. Makanya saya ulangi lagi nomor 2, farog. Farog itu sempat. Dengan sama saya ini sekarang sempat. Mau apa? Mau ngaji Quran sempat. Mau sholat tahajud nanti malam sempat. Mau sholat witir sempat. Banyak kesempatan. Hanya kita saja tidak melaksanakan, tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Para hadirin yang saya muliakan, disebut dalam kitab Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah itu kitab yang terkenal, dipakai di Al-Azhar sana, di universitas juga dibaca. Di situ disebutkan orang itu kalau meninggal dunia, mohon maaf, di alam kubur, bukan di kuburan. Jenengan harus bisa membedakan mana kuburan, mana alam kubur. Kalau kuburan itu ya orang di tanam terus diuruki karo lemah, itu namanya kuburan. Kalau alam kubur tidak nampak. Jadi ada kuburan, ada alam kubur. Panjenengan harus bisa membedakan. Alam kubur bukan kuburan, kuburan juga bukan alam kubur. Alam kubur itu tak tampak. Kalau alam kuburan nampak. Tatkala mayit ditinggalkan di alam kubur itu, pahalanya sholat itu ditaruh di sebelah kanannya mayit. Pahalanya zakat, pahalanya sholat ditaruh di atas kepalanya. Pahalanya zakat ditaruh di sebelah kiri mayit, kiri jenazah. Dan pahalanya puasa ditaruh di sebelah kanannya mayit. Pahalanya ma'ruf, kebaikan yang lain seperti silaturahim, sedekah, apalagi sedekah jariah.
pahalanya menolong teman yang lagi kesulitan, pahalanya nyambang orang sakit, pahalanya pengajian kayak seperti malam hari ini kita pengajian bareng-bareng. Itu ditaruh di sebelah dekatnya kakinya jenazah. Jadi sebelah kepala-kepalanya sholat, zakat sebelah samping kirinya, puasa samping kanannya, seluruh makruf yang dilakukan di sebelah kakinya. Jadi mayit ini dihubungi, diliputi dengan pahala yang banyak. Itu kalau mayit baik. Kalau jenazahnya itu waktu hidup di dunia baik, ya beriman dan beramal soleh. Jadi jenazah itu akhirnya di alam kubur sana si mayit itu ya seneng. Wong banyak yang ndampingi, panjenengan dia taruh sendirian dah di kamar. Tapi di situ lengkap. Yang senang rokok, rokoknya ada, umpama. Air minum juga ada. Makanannya juga ada. Di kamar hotel itu. Pasti sampean meskipun sendiri, saya yakin senang. Kenapa? Karena kebutuhannya tercukupi. Jika dibalik, kita dibiarkan sendiri di sana tidak ada temani. Kira-kira bagaimana kita? Tentu saja kita akan sedih, akan tidak kerasan. Makanya kalau mayit yang baik itu ada satu kitab, malaikat berkata, naumatal arus, saya tidurlah sudah sebagaimana tidurnya manten baru. Kalau memang mayit yang baik. Baiknya karena apa? Karena pahalanya banyak. Itulah yang dimaksud ta'alhab lilladzi la budda minhu. Siap-siaplah, cawis-cawis untuk suatu hal yang kamu tidak lepas daripadanya, yaitu kematian. Fa innal mauta miqatul ibadi, karena kematian adalah batas. Orang hidup, habis orang hidup namanya kematian. Semua akan nyampe ke batas itu. Gak ada yang tidak akan nyampe. Mengapa kok begitu? Nah, karena teman yang sejati di alam kubur itu yang amal soleh. Makanya panjangan saya ulang lagi, jangan terlambat. Mohon maaf, ini tadi saya dibisiki sama panitia. Pak Ustadz nanti sempatkan ngomong bahwa ada pembangunan SD Muhammadiyah Rogo Jambi. Hanya saya sampaikan, saya biar tidak salah, saya tadi sanggup. Yang menelan biaya kira-kira 1,8. Itu butuh sedekahnya panjenengan agar Masjid Muhammadiyah Rogo Jambi tadi selesai. Itu titipan dari salah satu hadirin, tidak apa-apa, penting itu. Itulah namanya sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia, yang sedekah. Sering saya katakan, saya sampaikan dari hadis bahwa hanya ada tiga itu yang begitu itu. Satu sedekah jariyah. Kayak jangan kalau kaya, mudah-mudahan naik sugih, punya sawah 10 hektar, ya jangan diwaris semua sama anaknya lah. Sampai capek cari mulai awal, mulai melarat, mengumpulkan dikit-dikit sampai kaya. Setelah kaya 10 hektar, begitu sampai meninggal dunia, ternyata seman waktu hidup tidak ngumeni, tidak menyisihkan untuk diri panjenengan sendiri. 10 hektar diwaris semua sama anaknya. Kasihannya, kasihan siapa sampean? Mestinya sebelum mati panjenengan harus menyisihkan dulu. Lebih kuat berangkat ke KUA, ikrar wakaf, agar sertifikat wakaf keluar. Kalau sudah sertifikat wakaf keluar aman. Tidak akan ada gugatan dari ahli waris, dan sertifikat wakaf itu gratis. Coba sudah gratis. Ya, ibda min nafsik. Dia harus dimulai dari panjenengan sendiri. Harus dengan yang sadar. Ya kalau ngomeni sama dia ngomeni sendiri nanti diwaris anak panjenengan belum tentu ingat sama sampean. Bahkan karena rebutan lah dulur. Kok ngomani yang tua, yang meniayangan orang tuanya. Kadang-kadang enggak telaten. Gak telaten, gak kira sampean dumene. Dintekno rebutan sak dulur tukaran.
Ya jangan banyak-banyak, seperti zakat aja, wa'mal walau bil usri ka zakati, amalkanlah ilmu itu meskipun 1/10. Seperti zakat itu hanya 1/10 kalau zakat di sawah. Itu sudah baik, sudah. Jangan semua. Karena ada sahabat mau mewakafkan seluruh hartanya. Diseleni, dimarahi sama Rasul, jangan. Ya 1/3 sudah baik. 10% sudah baik, apalagi 1/3 sudah baik. Jangan semua. Mengapa? Karena kamu meninggalkan anak dalam keadaan melarat itu lebih baik meninggalkan anak dalam keadaan kaya. Itu masih semua karena itu agama, nggak boleh, nggak baik. Ya dipikirlah anaknya sudah di rumah ini, jangan dihabiskan. Itu ada yang nekat mau dihabiskan semua diwakafkan, Nabi nggak mau, jangan. Asul itu khair, 1/3 sudah baik, 1/10 juga sudah baik. Karena panjenengan kalau meninggalkan anak yang kemelaratan itu sudah kasihan. Itu. Kasihan, jangan sampai melarat. Wal yakhshal ladzina law taraku mim ba'dihim dzurriatan di'afa khaufu alaihim. Orang sama saya seharusnya takut jangan sampai meninggalkan anak turunan yang melarat, yang tidak bisa kerja, jangan sampai. Makanya ngomong masih orang tua hidup diajari kerja. Nah, agar nanti tidak kemelaratan. Kalau sudah kemelaratan itu kadal fakru ayakuna kufron, kemelaratan itu banyak menyebabkan kekafiran. Saya ulangi, kemelaratan itu kalau kurang hati-hati bisa menyebabkan kekafiran, baik kafir agama atau kafir nikmat. Makanya ada orang Cina berkata begitu, bedai orang tua saya, Pak Yai, orang itu setelah takut kepada Tuhan, itu takut kepada siapa lagi, katanya Cina. Ayah saya tidak bisa jawab, almarhum. Dijawab Cina, dijawab sendiri sama koko itu tadi. Setelah takut kepada Tuhan itu katanya Cina tadi, takut tidak punya uang ya. Setelah takut takut Tuhan itu katanya orang ini rata-rata takut tidak punya uang. Buktinya ya benar, namanya orang sampai nyopet, sampai ngerampok, garong, itu semua karena takut tidak punya uang ya. Dengan kecepet tidak punya uang dia takut, akhirnya sampai tidak takut kepada Tuhan. Nah, sampai mau ngerampok. Makanya kan kadal fakru ayakun kufron. Yang hati-hati, kadang-kadang kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Hati-hati. Nah ini tadi monggo dibantu. 1,8 miliar itu banyak loh itu. Kalau tidak bersama-sama, payah. Al insan qawiyun bi ghairihi dhaifun bin nafsih. Manusia itu kuat kalau bersama-sama. Kalau dipikul sendiri ya lemah. Gak selesai itu masjid itu. Nah, makanya al jama'atu rahmah, orang berkumpul gini ini rahmat betul itu. Seluruh kesulitan bisa kita pikul bersama-sama, bisa kita selesaikan bersama-sama. Jadi di akhirat itu nanti begitu. Nah, makanya mulai sekarang yang banyak sudah cari amal soleh yang banyak, nggak usah dihitung, jangan merasa banyak, kurang. Harus merasa kurang tentang amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu mati. Jadi batasnya orang beribadah itu mati, yakin itu mati artinya. Selama kita masih hidup, kewajiban untuk beribadah tidak akan pernah terlepas dari kita. Selama kita masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, tidak ada namanya ibadah kebanyakan, nggak ada. Tidak ada. Semuanya pasti ibadah itu kurang banyak, iya kalau kebanyakan enggak. Orang yang saya muliakan, karena kita sadar bahwa orang mukmin di dunia ini untuk mencari bekal. Kehidupan kita ini bukan kehidupan yang terakhir, masih adalah lagi nanti season kedua kehidupan yang sangat panjang, yang tidak sama dengan kehidupan yang ada di dunia sekarang ini, tidak lama. Makanya perbandingan dunia dan akhirat Nabi mencontohkan. Ada orang masukkan jarinya itu ke laut, celup, tapi itu diangkat. Nah, air yang nempel di jari-jari ini itu adalah contohnya kehidupan dunia. Dan air lautan yang tertinggal yang kita celup itu
jari-jari tadi itu adalah bandingannya kehidupan akhirat. Jauh. Makanya kesempatan di dunia ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Ini kita Ramadan sudah selesai. Syawal sudah hampir hilang ini. Tinggal berapa hari. Kemarin itu insya Allah, ngapunten insya Allah. Panjenengan puasa di siang hari, Qiyamul Lail, tarawih di malam hari. Itu Nabi sudah mengisyaratkan kepada kita. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrun kataballahu alaikum syamah, bulan yang Allah mewajibkan puasa di siang hari. Jadi puasa di siang hari Ramadan itu wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah. Terus wasaran tulakum syamah, dan saya menyunatkan sholatnya di malam hari tarawihnya. Sholatnya di malam hari tarawihnya ini Rasul yang menyunatkan. Jadi puasa Ramadannya puasanya Allah yang mewajibkan. Kalau tarawihnya yang Ramadan itu Rasul yang menyunatkan. Beda. Tidak tarawih ya tidak dosa, tapi ya nggak baik. Tidak dosa tapi tidak baik. Kalau tidak puasa dosa. Karena itu adalah kewajiban. Wajiban dan sunat itu kalau kewajiban dilaksanakan, ditinggalkan dapat siksa, kalau sunat tidak, hanya nggak baik, gitu aja. Kalau itu tahapan itu sudah kita penuhi, Nabi menjamin. Jaminannya bagaimana coba? Faman qomahu wasomahu, faman somahu waqomahu, barang siapa di siang hari puasa, waqomahu dan di malam hari taraweh, dijamin kharajat min dunubihi kayaumin waladatu ummuh. Si panjenengan sama saya keluar dari dosanya bagaikan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, bersih. Amin. Nah, tapi dosa apa dulu itu? Yang begitu itu, yang diampuni itu dosa apa? Jangan harus tahu. Itu dosa pertama, dosa kecil. Harus paham sampean. Dosa kecil, dosa sogoir. Dosa kecil itu mudah. Nabi mengisyaratkan al-jum'atu ila jum'ah, sholat Jumat sekarang sampai Jumat seminggu lagi. Terus antara sholat Jumat sekarang sampai Jumatan seminggu lagi, atau sholat fardu, atau sholawat al-lumsu, atau sholat 5 waktu sampai sholat yang di depan, dari asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Itu dosa kecil diampuni. Ini jituni batil kabair, selama menjauhi dosa besar. Jadi kalau dosa kecil itu mudah sekali untuk pengampunannya, tapi kalau dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan tobat. Itu bedanya. Pezina, orang tukang zina, ya harus tobat. Tidak cukup dengan puasa Ramadan saja, harus tobat, leren. Gak melakukan itu lagi. Jadi dosa itu penjelasan harus tahu. Kalau diklasifikasikan ada 3. 1, dzunubun dana tarku wajibatilah. Pertama dosa itu. Jenis dosa itu yang pertama tarku wajibatilah. Tarku itu meninggalkan, wajibatilah itu kewajiban-kewajiban dari Allah. Meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah. Ada seseorang kok tidak sholat 5 waktu, itu dosa. Dosa antara dia dengan Allah. Mengapa? Dosa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Orang kaya kok tidak haji padahal mampu, dosa. Dosa apa? Dosanya dia kepada Allah. Ada orang kuat mampu puasa gak puasa, itu dosa. Dosa antara dia dengan Allah. Nah, itu pengampunannya tidak butuh sama-sama kepada makhluk seperti ini, tidak cukup kepada Allah langsung. Kalau Allah berkenan mengampuni ya sudah. Yang payah itu dunubun bainaka wa bainan nas, dosa antara sesama. Dosa nikulo kali panjenengan, dosa panjenengan kali kulo, yang ada kaitan dengan hak Adam, ini yang agak sulit. Makanya setelah dosa-dosa tadi diampuni sebagaimana sabda Rasul tadi, setelah itu kita butuh saling maaf memaafkan agar di bulan
Syawal kita bersih dari dosa, baik yang kaitannya kita dengan Allah dan baik yang kaitannya kita dengan sesama. Gitu maksudnya seperti itu. Makanya kan kalau hari raya itu nyari siapa Pak Ustadz yang paling baik hari raya? Saya jawab, pertama nyari musuhnya. Karena kalau musuh itu pasti kita punya dosa, punya salah yang banyak. Kita nyari teman, kita sama teman-teman itu belum tentu banyak salah. Tapi kalau sepakat pada musuh kita jelas banyak dosa. Kita cari dulu. Yang tidak nyapa-nyapa kepada kita cari agar di momen hari raya saling sapa menyapa lagi. Gitu. Yang kita ingat waktu Ramadan ya kira-kira kemana saya habis hari raya gitu. Mestinya harus begitu. Dipikir sendiri ya selamat, tapi siapa ya yang saya salahi? Ngomong masih ada kesempatan. Ngomong saya dosa ini tidak dituntut besok di haram akhirat. Ayo segera minta maaf walaupun bulan Syawal. Ini masih bulan Syawal meskipun terakhir. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pernah khutbah sangat mengerikan isinya. Bisa saya copy khutbahnya. Nabi khutbah begini dulu. Ya ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang muslim, mangkana lahu indi madlamah. Barang siapa di antara kamu pada diriku, aku punya salah kepadamu. Nah, maksudnya sopo-sopo sing dhisik tahu salah tak salahi maksudnya ngoten. Falyakum, ayo sekarang berdiri. Wal yaktasam ini, ayo sekarang kisos, sekarang balas sama saya. Loh, Rasul seperti itu Pak kalau punya salah pada orang, bukan cari pengacara agar benar, enggak. Dia pasang badan, ayo berdiri. Yang pernah saya salahi, fal yakum, berdiri sekarang. Wal yaktasam ini, kisos aku balas aku sekarang. Qoblal kisos fil kiamah, sebelum kisos, sebelum balasan yang ditegakkan oleh Allah di hari kiamat. Sebelum nanti dibalas di sana saya, sekarang berdiri ya apa yang pernah saya salahi. Balas aku. Gitu itu diulang-ulang ya Pak. Khutbah seperti itu kalimat itu diulang-ulang tidak cukup sekali. Kira-kira diulang-ulang yang sangat banyak. Ada salah satu hadirin yang hadir sahabat Muhajirin wal Ansor itu di situ ada. Itu akhirnya ada yang berani ngaco. Ngomong begini dia, ya Rasulullah wahai utusan Allah, laula annaka masyattani marratan ba'da marratin ma'uqaddimu dzalika. Wahai Rasul, andai kata engkau tidak mengulang-ulang kalimatmu yang seperti itu, andai kata engkau tidak mengulang-ulang berkali-kali, saya sebenarnya tidak ingin berdiri untuk mengutarakan apa yang ada di hatiku. Tapi karena engkau baginda Rasulullah, engkau mengulang-ulang, hati saya akhirnya berani, ya berdiri saya sudah. Namanya Ukasah, ini sahabat Ukasah. Dia ngomong begini, Rasul, ingatkah dulu pada waktu perang Badar? Onta yang saya naik ini berut. Berut itu kata orang banyak orang bahasa Indonesia mungkin lepas. Kata orang banyak kan berut. Lepas onta saya ini mendekati ontanya panjenengan. Ontanya Ukasah itu dulu waktu perang Badar. Lepas, gak kena dikendalikan. Lepas, merengkel mendekati ontanya Rasul. Nggak tahu kena apa. Rasul itu tahu-tahu mencambuk mencambuk Ukasah itu tadi, pakai pecut, pakai cambuk. Gitu. Padahal itu perang Badar itu sudah bertahun-tahun waktu Nabi Utbah. Nabi Utbah itu mau meninggal dunia ya, menjelang meninggal waktu Nabi Utbah. Terus maksud kamu bagaimana Ukasah? Ya sesuai dengan apa yang dinyatakan Rasul di mimbar tadi. Ya saya mohon balasan. Kan tadi Rasul bilang sebelum mumpung pembalasan di pengadilan di hari kiamat dibuka, diadakan, kan saya suruh balas sekarang, ini mana balasan? Ya pecut ya dipecut, gantian Rasul. Saya dulu juga sakit. Waduh, Ukasah ini termasuk kendel. Berani mau balas Rasul pakai cambuk ya. Kira-kira panjenengan berani kalau mau nyambuk Rasul. Aduh, Rasul yang begitu idola kita, Rasul yang begitu utusannya Allah, Rasul yang begitu tampan. Atau mau disambut sama Ukasah? Gimana anunya tanggapan Rasul? Rasulullah tenang saja. Oh ya, saya juga ingat. Akhirnya si Bilal itu pengadan. Makanya sekarang di masjid itu kalau tukang adzan dinamai Bilal.
Bilal itu memang tukang ada siap mau jadi protokol, padahal protokol khutbah katanya orang di banyak masjid itu Bilal katanya. Karena memang kerjaannya Bilal. Ya sudah Bilal sini. Kamu sekarang ke rumahku temui Fatimah. Bilang ambil cambuk saya cantolkan di rumah bawa sini. Karena yang perintah Rasul langsung menemui Fatimah. Assalamualaikum Fatimah, saya ambil cambuk. Fatimah kaget. Loh, kok aneh Bilal? Kok tahu ngambil cambuknya Abi nih? Kan anaknya itu, Rasul bapaknya. Untuk apa Bilal? Kasah mau bales nyambuk Rasul, nyambuk ayahmu. Karena dulu katanya pada waktu Perang Badar pernah dicambuk oleh Rasulullah. Fatimah kaget, tapi karena ini perintah ayahnya dikasihkan cambuk. Sudah, bawa ke masjid. Itu kejadiannya di masjid. Dari masjid tahu cambuk dikasihkan Bilal, si Abu Bakar atau Umar saya lupa, gak tega. Masa Rasulullah dicambuk? Masa Rasulullah dicambuk? Bilal gimana kalau tak ganti saya saja sudah? Jangan nyambuk Rasul, nyambuk saya sudah. Apa-apa saya siap demi Rasul. Gak mau. Udahlah Umar, udah duduk sana, saya ikut pacar, asok banyak bicara. Duduk. Nomor 2, Sayyidina Ali, sang menantu. Ngomong seperti Umar, wahai Ukasah, daripada ayahku, mertuaku kau cambuk, gimana kalau ganti saya? Alah sama dengan Umar, udah duduk, udah usah banyak bicara. Katanya Ukasah. Terakhir Hasan Husain si cucu tersayang. Hasan Husain cucunya Rasul, anaknya Sayyidina Ali. Sama, mau ngerunding Ukasah, suruh nyambuk badannya Hasan Husain berdua. Daripada nyambuk nenek kakeknya Rasulullah SAW. Oh udah duduk, udah usah banyak bicara. Terus akhirnya pengadilan itu terjadi. Cambuk ada di tangannya Ukasah, Rasulullah siap untuk dicambuk karena memang salah. Begitu mau dicambuk, ngomong Ukasah ini berengkel. Rasul, saya waktu panjenengan cambuk di Perang Badar itu dulu, saya tidak pakai baju. Pas telanjang. Kalau sekarang jenengan mau tak cambuk pakai baju kan berarti sakitan saya kalau rasanya dicambuk masih merengkel seperti itu. Maksudnya saya dilepas bajunya, pas agar sama seperti saya dulu, dilepas. Iya sudah, ini baginda Rasulullah kalau memegang hukum sampai seperti itu mengenai dirinya dia tidak takut, dia tidak nyewa pengacara enggak. Apa yang terjadi? Begitu cambuk dipegang oleh Ukasah dan Rasulullah menanggalkan pakaiannya. Begitu sudah drama sudah mau dilaksanakan, itu pembalasan tadi nyambuk. Ternyata Ukasah itu orangnya licik. Apa yang terjadi? Ukasah tidak jadi nyambuk Rasul, malah meluk sama Rasul. Dia mencium badannya Rasul karena memang Ukasah mulai lahir sampai sekian umurnya itu mulai dulu pengen nyium badannya Rasul tidak kesampaian. Jadi tujuannya Ukasah itu akhirnya tidak jadi mencambuk karena tujuannya memang tidak mau balas, tidak minta balas sama membalas, tapi tujuannya Ukasah sebenarnya memang mau mencium badannya Rasul. Akhirnya terjadilah ciuman Rasul Ukasah kepada badannya Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata seperti itu. Apa yang kita petik hikmah ini? Hikmahnya begini. Jadi Nabi saking takutnya besok di hari kiamat, peradilan yaumul kiamat saja siap dihukum sekarang. Coba jenengan sama saya. Coba dipikir bareng-bareng kalau kita punya salah kepada teman. Kayak di hati itu nggak berani seperti itu. Kalau di hati ada pikiran, ya wis dihukum nang akhirat kayaknya ada pikiran begitu. Beda jauh dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu hikmahnya. Nah, makanya Nabi mau meninggal dunia, hikmahnya seperti itu mengerikan sekali. Barang siapa yang punya salah kepadaku, tolong aku dibalas sekarang sebelum pembalasan di hari kiamat. Nah itulah yang dimaksud, yang umumnya sekarang disebut halal bihalalnya seperti itu. Jadi setelah dosa-dosa kita kepada Allah diampuni, tapi kan dosa kita kepada sesama belum. Sehingga ada hadis lain yang mengatakan, Nabi pernah ngomong begini, manil muflis, wahai sobatku, manil muflis, siapa orang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu siapa coba? Wong sing pailit jatuh dagangannya itu siapa?
Sahabat jawab, al-muflis fina man la dirhamala wala mata. Orang bangkrut menurut aku, orang pailit menurut aku Rasul, ya orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Uang tidak punya, harta tidak punya, rumah tidak punya, namanya bangkrut. Ternyata beda bangkrutnya menurut sahabat dan bangkrut menurut Rasul. Al-muflis fina, kalau beruang bangkrut menurut aku sahabat, dengarkan. Mayati yaumil kiamati bisolatin, orang yang besok di hari kiamat membawa pahala banyak termasuk pahalanya sholat. Wasyamin, bawa pahala banyak masuk pahalanya puasa. Wazakatin, membawa pahala banyak termasuk banyak pahala zakat. Ganjaran itu yang ini kuatah. Tapi ada tapinya orang ini yang dicontohkan Nabi tadi. Waqad syatama hadza wa qataba hadza maqala mala hadza wa safaqata hadza wa daraba hadza. Orang ini meskipun pahalanya banyak tapi di dunia nyalahan. Suka berbuat zalim dan belum sempat minta ampun kepada sesama. Belum sempat meminta maaf pada sesama pada waktu hidup di dunia. Wa safaqata hadza ini pernah membunuh ini, wa daraba hadza pernah memukul ini, wa syatama hadza pernah misu ini. Wadarabahata pernah memukul ini, Waqadabahata pernah menuduh zina kepada ini. Jadi yang disalah itu banyak di dunia, belum sempat minta maaf mati. Akhirnya apa yang terjadi? Fayuto hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Makanya pahalanya orang yang banyak pahalanya tadi, yang nyalahan tadi diambil pahalanya. Fayuto hadza min hasanatih. Pahalanya diberikan kepada orang-orang yang disalahi tadi. Hadisnya memang bunyi begitu. Fa'in faniyat habsanatu qabla yuqtama alaih. Kalau ternyata memang kebaikan orang itu ganjaran entek sudah dipakai bayar orang-orang yang disaleh tadi habis, belum lunas, masih banyakan dosanya kepada orang lain. Gimana kalau begitu? Nah, akhirnya kesalahannya orang yang disalah itu, kesalahan orang lain diberikan kepada orang-orang yang pahalanya banyak tapi banyak nyalah pada temannya tadi. Itu. Fayutrahu summa turihat alai summa turihat alannar. Ditaruh ditimbrungkan kepada orang-orang yang banyak pahalanya tapi banyak dosa tadi, dan akhir dilemparkan ke neraka. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh Imam Muslim ya, hadisnya berarti sahih. Jadi intinya besok di akhirat itu jangan kita bangga dengan pahala saja, tapi dosa-dosa kita kepada orang lain dihitung juga. Karena nanti itu. Cara orang sekolah di ilmu ekonomi kata harta adalah modal dikurangi utang itu. Itu namanya harta. Harta kita, pahala kita nanti dikurangi dengan dosa-dosa itu tadi. Nah, makanya sebelum itu terjadi di dunia ini kita harus segera minta maaf pada teman agar nanti tidak ada pengadilan di akhirat yang memberatkan kita. Itu intinya. Apa kata waktu sudah habis itu sudah pas 7:30. Maaf yang sebesar-benarnya, barangkali itu terus saya kurang sopan karena panjenengan sebuah pamatau bilah. Nah, semuanya ini adalah dari Allah dan semoga kita ilmu yang kita peroleh meskipun sedikit yang kita dapatkan semoga manfaat, amin. Manfaat dunia dan akhirat, amin. Ilmu manfaat adalah ilmu yang disertai dengan amal. Nah, kalau jenengan jadi orang yang kurang baik ketemu saya di sini nanti jadi baik. Kalau panjenengan sudah jadi orang baik, nanti ketemu saya setelah ini jadi orang yang lebih baik. Jadi orang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, itu namanya ilmunya manfaat. Amin. Nah itu. Imbun, lama taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh